Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Sristiawati dengan nomor induk mahasiswa 105 1904222. Kami dari kelompok 14 dengan mata kuliah Studi Hukum Islam yang beranggotakan Aldi Pramana, Rina Sristiawati dengan saya sendiri dan Esti Hikmah Utariani. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai dinamika hukum Islam yang akan saya jelaskan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Kehadiran hukum Islam dalam kehidupan manusia adalah untuk mengatur tata kehidupan manusia di muka bumi agar dapat berlangsung secara maslahat dan hak. Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dan Hadis. Yang pertama ada produk pemikiran hukum Islam. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam ada 4 produk hukum Islam. Yang pertama fikih. Fikih adalah opini ulama hukum yang tertuang dalam kitab-kitab fikih. Kitab fikih yang dimaksud adalah karya-karya ulama yang disusun sejak abad ke-2 Hijriah. Yang kedua ada fatwa. Fatwa adalah pendapat hukum Islam yang tidak mengikat yang dikeluarkan untuk menanggapi persoalan hukum. Yang ketiga ada qadha. Keputusan pengadilan agama. Dan yang keempat ada qanun, yaitu peraturan perundang-undangan yang ada di negeri-negeri Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hikmah Utariani dengan NIM 105190279 yang akan membacakan sedikit tentang karakteristik pemikiran hukum Islam. Karakteristik pemikiran hukum Islam adalah pluralitas. Pluralitas ini opini hukum lebih kaya ditunjukkan oleh kitab-kitab fikih dan fatwa-fatwa ulama. Pluralitas opini hukum ini menggambarkan bahwa pemikiran hukum Islam tidak tunggal, melainkan beragam dan berbeda-beda. Keniscayaan perbedaan pendapat. Hukum ini kemudian melahirkan berbagai mazhab hukum, terutama sekitar abad 2 hingga menjelang abad ketiga Hijriah yang dikenal dalam sejarah hukum Islam dikenal sebagai era keemasan fikih. Menurut Taha Jabir Fayyad Al-Ulwani menyebut tidak kurang dari 13 aliran yang muncul pada era ini. Ke-13 aliran ini berafiliasi dengan Ahlus Sunnah. Yang menarik untuk dipertanyakan adalah mengapa hanya 4 yang bertahan sedangkan lainnya lenyap. Satu di antara faktornya adalah karena adanya dukungan penguasa. Sebuah aliran dapat berkembang subur karena adanya dukungan politik kekuasaan. Tetapi terlepas adanya faktor politik, bahwa undang-undang hukum dan berbagai pemikiran secara umum bukan suatu yang abadi, melainkan merupakan refleksi kehidupan sosial, yang berarti pula bahwa seseorang harus terlepas diri dari penghambaan ibadah kepada selain Allah, menghadapkan hati sepenuhnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pramana dengan NIM 105190423. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu corak pemikiran hukum Islam. Pemikiran hukum Islam ini ada yang bercorak literalistik dan tekstualistik. Disebut dengan literalistik karena penyampaian opini hukum yang diedukasikan dari Al-Quran dan Hadis. Didekati secara literalistik apa yang dinyatakan oleh teks, indah yang diperpegangi. Karena itu, ciri menonjol pemikiran hukum Islam literal adalah menangkap pesan ayat berdasarkan bunyi tekstualnya. Dalam sejarah pemikiran hukum Islam,
Ibnu Hazim dipandang sebagai tokoh literaris. Ia dikenal pelanjut dan pengawal mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri ini adalah mazhab yang memahami Al-Quran dan hadis secara tekstualistik. Karena itu, tidak sedikit pendapatnya yang berseberangan dengan imam lainnya atau ibnu-ibnu lainnya. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 disebutkan bahwa mengkonsumsi daging babi ini adalah hukumnya adalah haram. Dalam pemahaman Ibnu Hazim, penyebutan daging babi dalam ayat tersebut bersifat spesifikasi, ya, itu berarti hanya dagingnya yang diharamkan. Adapun selainnya seperti tulang dan sumsumnya adalah dibolehkan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184 disebutkan bahwa orang sakit dan dalam perjalanan diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi harus menggantinya di hari lain. Karena itu, jika orang sakit tersebut berpuasa, maka puasanya tidak sah. Ibnu Hazim memahami sakit di dalam perjalanan ini, baik itu pun sakit apapun. Menurutnya, orang yang sakit mata boleh untuk tidak puasa. Jadi kesimpulannya, dinamika pemikiran hukum Islam tersebut dibentuk oleh ijtihad, karena ijtihad memegang peranan penting dalam menggali dan mengembangkan hukum Islam dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Dengan demikian, penting peranannya sehingga Ali Hasbullah dan Harun Nasution menjadikan ijtihad sebagai sumber ketiga dari hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Bahkan Harun, tokoh utama teologi rasional, menyatakan bahwa pada hakikatnya ijtihadlah yang menjadi kunci dinamika Islam. Dinamika hukum Islam lahir melalui proses ijtihad progresif. Ijtihad progresif ini melahirkan 4 produk hukum Islam, yaitu fikih, fatwa, perundang-undangan di negeri muslim atau konun, dan putusan pengadilan atau qadha. Jadi itu tadi pembahasan mengenai dinamika hukum Islam. Saya mewakili kelompok 14. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.